lah kira-kira untuk Irengel sekarang apakah bakal mensupport mereka. Karena sekarang kita bakal langsung masuk di game yang kedua. Game yang ketiga. Back to the OG map Irengel. Let's go. Aduh gak enak ya kalau lagi mancing hype terus tiba-tiba salah ngomong. Rasanya tuh gimana Sulit gitu. Ya, kayak lo datang ke event tapi gak jadi kerja gitu loh. Kayak udah siapa tuh? semangat gitu. Kayak Agus. Aduh, Pasta, seperti biasa, tebak warna parasut yang akan muncul di minicam kita. Biru. Lu biru ya? Iya. Gua apa ya? Hijau. Oke, biru dan hijau. Wah, hijau banget tuh ya. Warna natural banget kayaknya yang lo pilih. Iya dong. Hijau ya. Iya, seperti halnya. Apa tuh? Ini seperti yang bisa kita lihat seperti di studio halnya kita. ada yang di belakang kita, green screen. Iya, betul sekali. Hijau-hijau karena memang mata kita tuh harus melihat yang hijau-hijau. Melihat yang hijau-hijau. Betul. Yang hijau ada banyak. Iya. Ada Duit. rumput. To the point banget sih lu. Langsung gue mah anti menjilat-jilat klub. To the point adalah kuncinya Don. Gue mau ngomongin pohon dulu gitu baru duit terakhirnya. Tapi well let's see saja. Karena Ini dari dia. flight pack kita Parasut yang pertama ini. Yang pertama. Hitam. Hijau. Mata lo hijau. Itu hitam. Tapi ada birunya sih. Ada Pas. birunya, berarti gue benar. Ya. Selamat Pasta. Yeay, 2 juta rupiah dari Donna Fiska. Kira-kira circle-nya akan seperti apa? Samakah seperti circle yang di Irengel pertama tadi? Dan serupa. Circle yang serupa harusnya bakal menjadi hal yang bisa dimanfaatkan dengan bagus untuk Gede Gits dan juga Ticketron Red Aliens di game ketiga hari ini. Yes. Well. Nampaknya ini adalah menjadi hadiah yang manis untuk mereka berdua. Untuk di awal-awal seperti ini. Dengan begitu mereka pastinya Oke, kita dapat circle seperti ini lagi. Apalagi di awal-awal mereka tidak perlu terlalu menggunakan atau membangun movement yang terlalu jauh untuk melakukan rotasi pastinya. Karena mereka sudah di dalam circle of course. Dan ya dengan begitu mereka masih bisa untuk menyiapkan timing yang lebih panjang lagi. Mantap lagi. Mantap lagi. Tapi gue agak ke distract ya. Karena tiba-tiba tembakan dari seorang Debo juga untuk mendapatkan seorang Liquid. Liquid yang hari ini dimainkan gue agak salah ngeliat. Tadi gue kira Ryzen yang bakal main untuk di game pertama. Tapi ternyata Zuxi, Luxi, Liquid dan juga Yohai untuk line up Bigetron pada hari ini. Dan Liquid sudah terpick off oleh seorang Debo. Terfollow up juga dari seorang Luxi. Tadi ada pergerakan sebuah vehicle juga. Apakah ini hanyalah sebuah bait supaya Debo bisa mendapatkan korban berikut. Dan Satar langsung tabrak berdekatan seorang Liquid tentunya. Dan dilindas dengan sadis. Poin pertama untuk Gede Kids. Alright. Well, kompetisi adalah kompetisi ya. Walaupun kita tidak suka melihat hal tersebut di awal-awal seperti ini, tetapi ya apa daya kita harus memang melanjutkan perjalanan seperti halnya dari TJB yang melanjutkan perjalanan mereka yaitu seorang Hasir benar-benar melakukan action ke arah action karena tadi Hasir ya dengan pede banget dia nyebrangin ke arah rumah yang berada di seberang dan sekarang posisinya benar-benar samping-sampingan dengan seorang action. Iya dan gua rasa nggak tahu deh. Hasir kayaknya nggak tahu kalau ada action di bagian rumah sebelah di arah lantai 2-nya karena pintu semua juga sudah mulai tertutup maksud gua. Nggak kebuka sama sekali berarti tadi action masuk dengan melalui jendela. Nah ini dia kelihatan banget ya kayak nggak aware-nya gitu karena pergerakannya itu bener-bener kayak tapi Hasir nggak ke arah situ. Oh my god, oke. Ini menjadi sesuatu ada yang menarik. pergerakan malah Don. Ada follow jumping car dari seorang top dan happy birthday. Datang dari arah Hasir namun BK Wire ternyata dari action masih belum mampu untuk mendapatkan sebuah trade knock. Dan action sadar damage yang diberikan juga masuk dengan begitu banyak. Kali ini bakal langsung ditabrak dan knockdown. Sandwich dalam dan kanan sebuah rumah membuat Hasir dipulangkan ke lobby. Sementara top masih bisa diselamatkan. Naas sekali ya experience yang sudah dihadapi oleh seorang Hasir tadi untuk saat ini. Dan dengan begitu top masih bisa diselamatkan untuk tim Stalwart sendiri. Tapi nampaknya tadi juga sempat kita melihat adanya beberapa pergerakan dari rekan-rekan Hasir sendiri. Tetapi kayak udah nggak jadi deh kayaknya ya. Untuk saat ini Stalwart lah yang nampaknya bakalan melanjutkan perjalanan atau pergerakan mereka menuju titik yang selanjutnya. Dan di awal-awal seperti ini kita akan melihat replay yang tadi. Ya. Betul, pas banget ya. Entah kenapa pas lo tadi ngomong gitu gue tahu tuh ujungnya nggak bakal ngebahas yang barusan. Tapi tiba-tiba ada replay yang muncul. Sebuah koordinasi antara Donna dan produser yang begitu bagus. Kan ini gue mau ngomong settingan Donna ya. Semua settingan Donna. Kemarin hashtag 7-nya settingan Donna. Orang ini lo nggak tahu mixer di depan gue nih tinggal pencet-pencet aja.
Tombol-tombol switcher semua di depan lo ya. Iya. Oke, berpindah ke arah lain, Stalwart yang tidak menuju ke bagian Novo. Mereka bermain di drop zone mereka yang baru karena tadi dari garis pesawat nggak nge-support mereka untuk menuju ke bagian Novonya. Agak sedikit nge-split dan lagi-lagi Don. Kita lihat action yang berpisah dengan pemain Stalwart yang lainnya dan terpencet. Mafia Ninja ada sedikit misklik dan action langsung aware dengan apa yang ada di bagian dalam mansion. Langsung gak jadi deh guys. Betul. Tarik mundur sis. Action lihat. Malahan langsung saja menggunakan vehicle-nya untuk kabur karena pasti posisinya juga nggak terlalu dekat dari pemain-pemain Stalwart yang lainnya. Jadi kayak kalau misalnya mau melakukan backup dari arah pemain-pemain yang lainnya itu bakalan sulit dan juga pasti ya bakalan takes time banget ke arah action. Dan dengan begitu action harus mencari compound yang lainnya juga untuk selanjutnya. Tetapi kalau kalian lihat dari action ini sudah mengumpulkan total 62 elimination sejauh ini. Tetapi menariknya adalah ada Daebot dan juga Satar yang nyangsang di posisi top 5 total eliminator dengan 40-an elimination tadi. Ya betul sekali. Dan kalau kita lihat dari GD kayaknya mereka lebih bermain dengan agak sedikit santai ya. Dengan boosting yang mereka dapatkan di game yang pertama 30 total poin. Walaupun di game kedua kita ngelihat BTR dan juga GD placementnya mungkin nggak masuk ke top 5. Tapi dengan apa yang dilakuin sama GD tentunya dan juga BTR di game yang pertama ngebuat mereka terlihat lebih nyaman untuk bermain di game yang ketiga kali ini. Bahkan ada beberapa tim yang sudah melakukan evaluasi dengan sangat cepat Don. Kalau kita lihat tadi di mana Enigma bermain tidak terlalu bagus di game pertama, tapi di Miramar mereka berhasil mendapatkan hashtag yang cukup bagus. Dan ini dia, ngebahas tentang GD tentunya muncul tiba-tiba statistik dari seorang Satar dengan total 24 assist yang sudah dikumpulkan. Ada total rescue juga 9 dengan 29,14% untuk tim contribution seorang Satar. Satar yang semalam kita ajak ngobrol juga. Di mana di PMGC Talks. Talks. Dibawa ke sini lagi lah. Iya dong, biar yang nonton PMGC Talks semakin rame. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Bro Pasta. Yeay. Dan ngomong-ngomong soal Satar, semalam kan kita ngajak ngobrol Satar gitu. Gue sebenarnya penasaran apakah Satar mau ganti nickname lagi, mengingatkan nickname awalnya itu adalah Star gitu kan. Terus dan jawabannya? Pengen sebenarnya. Abis ini kayaknya ya mau ganti lagi. Tapinya ada nggak? Tapi kalau belum diambil orang. Tapi kan kita nggak tahu back to Star atau ganti nickname yang bener-bener whole different nickname gitu. Gua rasa nggak usah balik, maksudnya nggak usah cari nama baru lagi sih. Kayak Star dan Satar tuh udah melekat banget di dirinya dia gitu. Jadi kalaupun mau ganti mungkin jadi Star 01, Star 02. Atau kayak teman kita SSS Satar. S-nya makin banyak. Iya. Ini aja kita bilang udah Satar, terus tiba-tiba Satar gitu. Jadi kebanyakan S-nya. Iya. Sanskui. Ya memang itulah meta-meta SS ya. Betul. Untuk saat ini. Meta-meta screenshot cepu ya. Oke, kita bakal ngelihat kali ini pergerakan dari sebuah tim yang lainnya. Ada Nigma yang kayaknya ingin menunjukkan perform mereka tidak hanya bagus di weekday saja. Tapi lagi ngebahas Nigma, tiba-tiba Faceclane mendapatkan sebuah knockdown. Kali ini dari Nigma balik lagi bahas Faceclane. Kembali lagi menuju ke arah Nigma di mana mereka sudah berhasil mendapatkan satu knockdownnya ke arah tim Reject. Ada Sarah yang menjadi korban, bahkan dua pemain Reggie juga ikutan tumbang, tapi belum ada commit push yang dibangun oleh tim Nigma. Duelo juga kali ini sudah terpantau. Di-push oleh Rauf. Mereka mau banget untuk mengeliminasi, mau mengconfirm knockdown tersebut menjadi elimination point. Tetapi kali ini lihat ada dua pemain yang lainnya dari tim Nigma Galaxy juga bakalan langsung saja tusuk ke arah tim Reject yang dimana Divine knockdown. Kali ini posisinya hanya meninggalkan Duelo di seberang sana dan nampaknya Rauf juga sudah mengetahui hal tersebut dengan 100%, bahkan granat pun juga sudah mulai dimasak ke arah Duelo yang kali ini masih bisa ngacir, tetapi ada granat selanjutnya yang akan diusahakan, tetapi dari arah belakang ternyata Duelo mendapatkan beberapa damage dari tembakan-tembakan yang sudah dilontarkan juga. Tapi kali ini kita bakalan melihat duel antara Duelo dan juga salah satu pemain dari Nigma Galaxy yang sekarang dimenangkan langsung saja oleh Rauf, dan Reject harus pulang di posisi paling buncit. Betul, Reject menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby karena tadi ada commit push yang dibangun oleh tim Nigma ya. Gue kira nggak jadi di push, tapi ternyata knock 2 dan langsung ada 3 orang yang melakukan push ke arah compound yang baru aja dihinggapi oleh pemain-pemain Reject. Fokus lagi karena kita lihat dari Forever sudah membangun rotasi mereka cukup dekat dengan DRS. Tembakan dari arah DRS kali ini ada zoning out yang dilakukan dan Mafia Ninja memberikan beberapa damage tadi ke arah seorang AP. Ada tembakan juga dari bagian belakang, kali ini Gyalza yang menembak menuju ke arah mobil belakang dari seorang Nima, namun ternyata masih bisa menyelamatkan diri. Bukan Nima tapi ke arah anggota-anggota dari Forever. Namun 3-way showdown terjadi, ada MS Konburi yang tiba-tiba join the fight.
Alright. Ini nampaknya akan menjadi kekeosan bahkan ke arah MS Chonburi karena mereka lah yang kali ini diluluh lantakan. Bahkan NC2 atau Nice kali ini juga posisinya lagi berbahaya banget karena dia pun juga tidak bisa diselamatkan. MS Chonburi hanya meninggalkan 2 punggawa terakhir saja sementara waktu ini. Ya entah kenapa gue ngeliat kayaknya dari MS Chonburi nggak terlalu efektif kalau bermain di Erangel. Erangel pertama mereka kehilangan 2 pemain dengan cepat, sekarang mereka kehilangan 2 pemain lagi dengan ya walaupun nggak secepat game pertama tapi setidaknya menuju ke mid game mereka udah kehilangan 2 anggota. Ini menurut gue sebuah hal yang sangat-sangat merugikan bagi semua tim gitu. Nggak hanya untuk MS Chonburi tapi buat semua tim yang pincang 2 anggota di awal-awal, pasti rotasi mereka bakal berubah. Terus gameplay mereka yang tadinya ofensif mungkin bakal lebih defensif lagi. Yang udah defensif makin defensif lagi. Yang tadinya cepat masuk zona jadi agak sedikit lama masuk zonanya. Apalagi MSJ gitu kan yang memang terkenal late rotation team gitu. Dengan sudah kehilangan 2 punggawa mereka, pastinya nanti kita bakalan tidak bisa melihat MSJ di ini ya soon enough gitu. Atau di menit selanjutnya dari menit 11 kita yang sudah terlihat. Tetapi kita juga sudah melihat kali ini adanya tim Genesis Dogma Gates yang sudah berjaga-jaga nampaknya untuk bisa menghalau pergerakan dari TJB. Tapi balik lagi ke MSC yang sudah tadi gua sempat mention, ternyata mereka masih ditungguin oleh DRS. Oke, sudah ditunggu-tunggu dan berpindah ke sisi lain. Ini area yang serupa tapi tak sama dengan Erangel yang pertama tadi di mana Satar barisan paling depan dari GD yang sudah mulai memantau pergerakan dari TJB. Belum ada pergerakan dari Satar, kayaknya bakal menunggu untuk pergerakan anggota-anggota GD yang lainnya. TJB udah kehilangan 1 anggota mereka, ada beberapa lompatan-lompatan manja yang sudah mulai terspot. Satar kayaknya bakal menunggu lebih lama lagi. Ini Longzi sebenarnya ada di angle yang begitu free dari seorang Satar. Tembakan ke arah boom ke arah sniper tower di bagian lower ground dan Longzi masih belum ditembak oleh seorang Satar. Sebuah disiplin yang bener-bener mantap dari Satar. Akhirnya gue bisa mengeluarkan hal tersebut ya, karena sekarang gue sudah bisa bernafas. Tetapi yang tidak bisa bernafas dengan lega adalah tim DWG kali ini karena mereka mendapatkan gempuran dari arah tim Stalwart. Dan nampaknya dengan gempuran tersebut DWG juga sudah mulai menyiapkan defensive line mereka, setup mereka dengan lebih prima lagi. Tetapi Genesis Dogma Gates gak cuma berhadapan dengan 1 tim saja, ternyata juga ada tim-tim yang lainnya yaitu 6-8 untuk kali ini. Sementara Satar masih benar-benar sabar banget kali ini. Oh, ini berarti kayaknya sneak peek ya nickname Satar selanjutnya. Mungkin karena dia udah bener-bener nahan banget dari tadi Don. Satar jadi sabar nanti. Sambil memikirkan apakah Satar jadi sabar itu akan menjadi sebuah hal yang membuat dunia PUBG Mobile semakin bergetar. Waduh. Apa? Coba nice gue omongin. Aduh, nice. Gue lagi nyari kosakata yang akhirnya gitu, tapi tidak dapat. Lu udah keracunan sambung pantun ya? Iya kayaknya. Keracunan PMGC Talks gue. Lagi Talks. Tetap aja. Tetapi nampaknya kalau misalnya kita balik lagi fokus ke arah map ini, lihat semua tim akan masuk dari arah barat karena zona menuju ke arah timur. Seperti halnya sekarang FaZe Clan yang bertemu dengan TJB. Ada beberapa nama juga yang sudah mulai muncul dari elimination feed kita. Dan bahkan chaos banget DWG, STATS dan juga For Rifles Pasta. Gila, mereka rotasi di sewaktu-waktu yang bersamaan kali ini. Dan 1 korban sudah mulai berjatuhan. Bahkan FaZe Clan sudah mendapatkan 1 anggota dari Rico. Kembali bergerak DWG ke tempat yang lebih aman. Tapi ada tim Secret yang memotong rotasi mereka juga dipaksa mencari jalur lain untuk rotasi ke checkpoint mereka yang berikutnya. Bahkan DWG posisi mereka tersplit. Kali ini 3 pemain sudah masuk ke dalam zona, sementara 1 tertahan di bagian belakang. Dan lihat, Bigetron sudah mengamankan area di bagian mini Milta Power kali ini, sementara TJB yang masih mencari tempat nyaman untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Stalwart juga sudah mendapatkan sebuah confirm elimination. Poin sudah mulai bertambah ke arah Stalwart. 2 elimination mereka kumpulkan sejauh ini sampai menit ke-13. Dan pastinya yang ingin elimination point juga adanya tim Rico tadi yang sudah mulai melihat adanya beberapa pergerakan di depan muka mereka. Tembakan-tembakan zoning out juga sudah mulai dilontarkan, pun begitu juga dengan tim FaZe Clan yang kali ini nampaknya berhadapan-hadapan dengan tim Enigma Galaxy. Seperti halnya dengan tim DRS yang sudah dari tadi, ini kayaknya masih deket-deketan ya sama MS ya tadi. Iya, kayaknya udah mulai agak berjarak sih. Dan tadi agak berdekatan, terus udah mulai berjarak juga. Bahkan kali ini ada FaZe Clan juga di sekitar Enigma, tentunya ada tapping fire dari S628. 3-way showdown kalau kita pantau dari kondisi 3 tim yang berdekatan
ini Nigma, lalu ada Faceclan dan juga ada 628, namun belum ada fight commit di antara ketiga tim ini. Hanya sekedar mencari-cari informasi aja, bahkan ada GD di sekitar area perkayuan ini. GD mau memata-matai peperangan yang mungkin akan pecah sesaat lagi antara Faceclan dan juga Nigma Galaxy, karena dari posisi GD sebenarnya juga bisa melihat ke arah mereka semuanya. Apalagi GD juga masih bisa menahan angle yang lainnya juga. Seperti halnya Nichil yang kali nampaknya bakalan menahan angle ke arah tim 628 di sebelah kanan dari posisi GD sendiri. Pun begitu juga dengan Faceclan dan juga NJX yang lagi-lagi masih dalam satu area yang sama. Tetapi untuk saat ini nampaknya masih belum ada suatu komitmen perang, masih belum ada inisiasi yang coba dibangun oleh mereka. Kayaknya mereka bakal tahan dulu sih, karena ini masih masuk untuk circle yang ketiga. Tinggal menunggu update untuk circle keempat seperti apa. Dan tadi gue sempat ngobrol sama Eldoge di WhatsApp. Oh, gue kira ada di bawah. Bukan. Eldoge bilang kayak ini sebenarnya setupnya GD di masa lalu gitu. GD yang kita lihat di PMPL pertama kali mereka, startnya mereka di PMPL waktu itu, yang strateginya itu agak nge-split kayak 1-1-2 atau bahkan 2-2 yang mereka lakukan. Cuma entah kenapa kayak gue punya pendapat, oke itu strategi mereka saat itu, dan mereka mengadaptasi yang dilakukan sama tim Cina juga. Makanya sekarang setup mereka yang mereka lakukan dulu lebih powerful lagi dengan banyaknya referensi dari tim-tim lain juga, Don. Oh, ini lagi wisata masa lalu mereka ya, GD, yang dimana kalian bisa pantau juga posisinya dari arah barat, masih harus bisa maju sedikit demi sedikit. Tetapi ingat di depan mereka ada Face dan juga NGX. Sementara itu tim Bigetron Red Alien akan mungkin coba masuk dari arah selatan zona yang tadi bisa kalian lihat, yang dimana juga dari arah-arah tebing-tebing ini terdapat tim TJB yang juga sudah mulai melihat ke arah tim Cryptix di depan sana. Cryptix sebenarnya posisinya juga nggak terlalu bagus untuk saat ini, tapi kita akan fokus terlebih dahulu ke peperangan yang sudah mulai pecah antara Deres dan juga DWG kali ini yang hanya akan bermain dengan 2 punggawa saja. Betul, 2 yang lainnya sudah dipulangkan ke arah lobby. Masih 15 tim karena baru reject yang dipulangkan ke arah lobby. Namun kalau kita lihat dari arah live statusnya, sudah banyak tim yang mulai pincang. MS Konburi pincang, DWG pincang, TJB-nya juga pincang, dan mungkin DRS bakal menyusul kalau misalkan satu anggota mereka yang terknockdown nggak bisa diselamatkan, tapi ternyata masih bisa diselamatkan. Mereka masih bisa bangkit dengan 3 anggota mereka, tentunya dengan kondisi yang agak sedikit nge-split 2-1, karena tadi proses rotasi mereka juga agak termakan oleh tim-tim lain. Tapi dengan zona kayak gini ya, entah kenapa aku punya feeling gitu, GD bakal nyemplungin beagle mereka ke arah laut lagi, atau tidak hanya GD aja, tapi akan ada banyak tim yang akhirnya YOLO untuk melakukan rotasi dan mengambil daerah air. Karena biasanya kayak gitu ya. Kalau misalnya zona-zona masih ada kayak mencakup air gitu, ada beberapa tim yang kayaknya to the point banget, oke kita ke arah air. Tetapi nampaknya untuk saat ini zona airnya itu masih agak-agak tipis banget nggak sih? Pas kayak nggak sebesar itu juga gitu untuk lo bisa kayak nge-secure daerah-daerah air. Well, mari kita lihat saja, karena kali ini kita akan fokus terlebih dahulu ke arah peperangan yang terjadi di tanah Erangel kali ini. Infinity yang dari tadi juga sudah bisa melihat adanya beberapa pemain dari tim Bigetron Red Alien di seberang sana memberikan tappingan-tappingan, tapi dari tadi masih belum ada yang connect. Bahkan tadi tappingan dari salah satu punggawa dari tim Bigetron Red Alien lah yang connect duluan. Betul, Nuzi yang ngincer, malah dia yang kena tembakan dari BTR tadi ya. Dan ini angle yang free banget, langsung disebut begitu aja bertukar MS Konburi. Namun ternyata pelurunya malah sedikit nyerempet ke arah sport car yang ada di depan dari tim Secret, dan GD bakal menjadi third party. Tembakan yang berhasil menjatuhkan 1 pemain. Kit bakal menjadi korban, bahkan ada Through the Smoke yang menuju ke arah seorang jumper yang hanya memiliki 1 area kecil untuk bersembunyi. Bahkan Dicil langsung tabrak begitu aja berikan seorang jumper, dan ada Through the Smoke. Berikutnya dari seorang Satar, jumper ter-take down, 2 santapan ke arah tim Secret. Alright. Ini adalah santapan yang manis banget pastinya untuk tim Genesis Dogma Guys. Dan dengan begitu Fredo lihat mau membalikkan keadaannya, lagi bersusah payah untuk saat ini menyiapkan granat yang akan dilontarkan ke arah Booms, tapi nampaknya masih terlalu jauh posisi dari Boom seorang diri. Tapi lihat dari Daybot benar-benar gak ragu-ragu untuk bisa maju. Kali ini bakalan langsung saja berhadapan dengan iShot yang bakalan langsung aja dicari. Satset shot masih berdansa dari Daybot seorang diri, bakalan langsung aja mau memutari. Granatnya juga sudah mulai dimasak, dan 2 kali ini dari tim Genesis Dogma Guys. Bisa mendapatkan seorang Fredo. iShot hanya tertinggal sendiri dan bisa diratakan di tangan Genesis Dogma Guys. Well played GD.
kuat banget. Wow, dan itu fight yang benar-benar bagus banget dari GD dan mereka berhasil mendapatkan tempat dari tim Secret. Ini kalau nggak salah mereka tinggal bergerak sedikit aja untuk masuk ke dalam zona yang kelima. Di arah lain kali ini berpindah ke arah pinggiran tebing. Ada Cryptix dan juga 628 yang bakal mempertahankan area mereka untuk saling menjatuhkan satu sama lain dan nggak boleh terlalu lama karena mereka sudah ditinggalkan untuk zona yang berikutnya. El Chapo yang sudah menahan di bagian sebelah kiri sementara Marshall bakal mengokang granatnya cukup matang. 4 atau 5 detik bakal dilemparkan ke arah depan sana, meletup. Masih belum bisa mendapatkan knockdownnya karena 628 bergerak ke arah yang lebih aman lagi. Ada 1, 2, 3, 4 smoke yang sudah terpop out di sekitar sini. Sementara Marshall bakal ngeflank dan sudah mulai ada hit part yang masuk. Sunan menerima damage yang begitu dalam, namun ternyata counter shoot dan sempat memberikan headshot karena seorang Marshall low HP dari satu pemain tim Cryptix. Oke, dan nampaknya ini dia ada yang sudah mulai to the point ya, yang masuk aja ke dalam air, yaitu 3-3Z karena Sunan di atas sana juga sudah terknockdown dan bahkan 3-3Z dipulangkan di tangan tim Cryptix dan mereka tereliminasi 6-8 di posisi 13. Betul, 12 tim tersisa dan kalau kita lihat juga sekarang bahwa Zuxi sudah dipulangkan ke arah lobby. Cryptix langsung fight ke arah tim berikutnya kali ini mengincar. Bigetron sedang melakukan rotasi agak sedikit terpisah tentunya antara Yuhai dan juga Luxi yang masih bergerak dengan menggunakan vehicle-nya. Di arah lain Mir 11 berhasil diamankan oleh The Infinity dan Senkai masih punya angle yang free karena pemain dari Bigetron dan cukup cerdik. Dua smoke langsung terpop out begitu aja dan Dayput agak sedikit offshot mungkin karena tertembak oleh pemain dari Stalwart. Teman ada counter shoot yang begitu bagus, bahkan rata sudah. GD meratakan dua tim di tengah-tengah rotasi mereka. 7 elimination sekarang mereka kumpulkan. Oh my god, dan dengan begitu dua pemain atau beberapa pemain dari Genesis Dong Magis masih bisa diselamatkan, tetapi kita akan berpindah ke arah Cryptix yang kali ini harus berhadapan dengan tim Rico. Marshall, terbuka banget itu posisi kamu, tapi bahkan Esketon pun lah yang kali ini terknockdown. Ini sudah mulai chaos di semua sisi dari tanah Irangel kita. Bahkan Cryptix juga tereliminasi di posisi ke-11. Tapi kita lihat dari tim Bigetron Red Alien masih bisa mengamankan posisi mereka masing-masing untuk saat ini. Betul, tapi sangat disayangkan ternyata GD juga langsung dihajar oleh tim Nigma. Tadi memanfaatkan ketika GD sedang melakukan reset, tiba-tiba Nigma join to the fight. Dan nice try untuk GD Gates di game yang ketiga kali ini. Bigetron masih berjuang dengan satu pemain terakhir mereka yang masih aktif karena Yuhai yang masih bertahan sementara Luxi sudah dipulangkan menuju ke arah lobby dan Bigetron pun rata. Nice try untuk dua tim Indonesia di game yang ketiga. Masih ada 6 tim dengan 19 orang yang masih bermain. Well, lagi-lagi mereka dari tim GD dan juga BTR, walaupun mereka finish di tengah-tengah, ini bukan belasan posisi mereka berhasil untuk membawa pulang 7 elimination point untuk GD dan juga 5 elimination point untuk tim Bigetron Red Alien. Dan pastinya ini benar-benar poin yang membuat mereka stabil untuk di kelas sampai sementara. Tetapi kita akan melanjutkan peperangan antara 6 tim yang masih bertahan untuk saat ini. Karena lihat, smoke juga sudah mulai tebal banget dilontarkan di berbagai penjuru arah. Dan kita bakalan fokus ke arah POV dari Infinity versus FaZe Clan. Betul sekali. Tadi ada tembakan ke arah Mr. Five ya. Tapi Mr. Five ada di area sekitar vehicle dan terblok begitu saja. Namun ada tembakan yang entah dari mana menjatuhkan pemain dari Infinity. Nuzi tumbang, ternyata Mr. Five yang memberikan pelurunya ke arah pemain dari Infinity. Nuzi langsung diamankan tadi namun masih bisa diselamatkan kalau tidak di-end oleh pemain dari FaZe Clan. Dan ternyata FaZe Clan pun rata. Nuzi tadi dengan granatnya sebelum terknockdown malah bisa membalikan keadaan dengan begitu cerdik. Dan tiba-tiba 5 tim tersisa, Dona. Ya, 5 tim saja yang tersisa. Tapi nampaknya kita akan kehilangan 1 tim lagi kah sesaat lagi. Karena nampaknya dari mereka semuanya sudah mulai terknockdown satu persatu. For Rivals untuk sementara waktu ini posisinya lagi gak enak banget karena mereka udah ketahuan. Tadi ada granat juga yang sudah dilontarkan ke arah seorang Red. Bahkan kali ini dari PUBG bakalan langsung aja mencari-cari pemain-pemain dari For Rivals. Tetapi MS John Buri juga diluluh lantahkan terlebih dahulu di tangan For Rivals. Oke, 4 tim tersisa kali ini di mana Nuzi berhasil diselamatkan oleh seorang Mela, namun ada lemparan granat dari tim Nigma. Nigma kayaknya bakal membuktikan banget dan splash damage yang masuk membuat Melanya tumbang untuk yang kedua kalinya. Belum sempat melakukan healing namun ada pergerakan yang begitu komit dari Nigma. Tadi mendapatkan satu pemain lagi dari tim Infinity tentunya. Dan Stalwart yang sudah mulai masuk, beberapa anggota mereka tinggal top doang yang melakukan setup di arah belakang tentunya. Dan ini harusnya masih bisa diselamatkan lagi kalau nggak ada lemparan granat berikutnya dari tim Nigma. Tapi ternyata Rauf masih memiliki sebuah granat dan setup yang begitu menyebar berhasil memulangkan Infinity menuju ke arah lobby. Yap. Dan dengan begitu kita hanya akan melihat aksi dari Nigma Galaxy dan juga For Rivals yang kali ini berhadapan-hadapan. Dan juga ada salah satu pemain juga lagi yang berada di sebelah kanan. Tetapi kita akan fokus terlebih dahulu karena
For Rivals yang kali ini bermain dengan 3 punggawa, mereka berhasil untuk men-knockdown satu persatu pemain dari NGX. Bahkan ada granat juga yang dilontarkan, nggak cuma satu tetapi ada 2. Tapi Lord masih bisa untuk menggocek atau ngejukes dari granat tersebut. Yes, dan Rauf kayaknya belum kelihatan yang ada di sebelah kanan. Tentunya dari For Rivals masih mencari keberadaan seorang Rauf. Ada pergerakan juga dari seorang Lord. Ada tembakan yang menuju ke arah pemain-pemain dari For Rivals. Kali ini bakal ada hit yang begitu banyak masuk ke arah pemburu, bahkan headshot tadi. Namun satu orang sudah berhasil mereka amankan. Ini bakal membuat Enigma percaya diri untuk meretake tempat milik For Rivals. Pergerakan yang begitu barbar langsung dibangun oleh tim Enigma. Rauf mengambil angle bagian kanan, melihat ke arah 2 pemain dari tim For Rivals. Namun angle-nya agak sedikit tertutup, Dona, dengan sebuah gundukan kecil di sekitar For Rivals. Ini yang paling enak siapa? Action. Udah tinggal nungguin aja nih mereka berdua gontok-gontokan kan. Betul. Action sebagai last man standing untuk tim Stalwart ini benar-benar kayak tersenyum melihat ini. Tapi ternyata di spot juga nampaknya ya, karena dari tim Enigma Galaxy nggak cuma fokus ke arah For Rivals, tapi mereka menyisiri juga bagian-bagian sebelah kiri. Tetapi nampaknya ini akan menjadi pertarungan terakhir antara For Rivals versus Enigma Galaxy. Iya, dan dari Enigma ngotot banget gitu untuk mendapatkan 2 pemain dari For Rivals ini untuk dipulangkan dengan menggunakan weapon mereka. Padahal zona menuju ke arah mereka, tapi mereka keluar dari zona yang sudah mereka dapatkan untuk mendapatkan sebuah finishing point lagi, mendapatkan sebuah elimination lagi atau 2 elimination bisa mereka manfaatkan dengan sangat bagus. Ada lemparan granat bertubi-tubi dilontarkan oleh pemain dari For Rivals. Pemburu tadi melemparkan beberapa granatnya dan ini udah red zone buatan. Ini menjadi mimpi buruk walaupun sempat mendapatkan 1 dari seorang Reed, tapi pemburu di bagian kiri juga sudah mendapatkan tekanan yang begitu berarti dari pemain-pemain Enigma. Sudah menjatuhkan 1, ada sedikit predict shot dari arah pemain-pemain Enigma. Kali ini apakah bisa For Rivals memberikan keadaan dan mendapatkan WWC di game kali ini? Bahkan ternyata Hamadi terlalu fokus dengan angle di sebelah kiri dia tanpa memprediksi pergerakan dari seorang pemburu. Ter-take down satu persatu dari tim Enigma, menjadi malapetaka mereka keluar dari zona yang sudah mereka amankan. Reed punya angle ke arah Lord, namun belum bertembakan dari seorang Reed. Pemburu pun masih mendapatkan tempat yang begitu tipis dari blue zone-nya. Iya, tetapi juga ada Molly juga yang tadi dilontarkan, tetapi Reed kali ini dan juga pemburu langsung saja dihentaskan perjalanan mereka karena Enigma Galaxy mendapatkan winner chicken dinner di game yang ketiga ini dengan total 15 elimination point. Betul, 15 elimination point dikumpulkan oleh Enigma. Ini membuktikan bahwa mereka tidak hanya menjadi weekdays warrior saja. Oke, iya betul.